Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwat fi din, sallallahu iyyakum, kita masuk ke tafsir surah Al-Infitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibu intatharat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila ketika laut-laut itu diluapkan. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika kuburan-kuburan itu dibongkar. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan, dan apa yang telah dia lalaikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, "Ai inshaqqatis samaa'u wanfatarat wandatharat nujumuha." Yakni pada hari ketika langit itu insyaqqat, terbelah, infajarat, ya. Apa? Infatarat, ya. Apa ayat yang disebutkan dalam juz amma itu apa? Idza syamsu kuwirat, kemudian idza samaa'un fatarat, yang kemarin dibahas apa? Idza samaa'un syaqqat, sama semua. Ketika langit terbelah, ya, ketika langit apa? Terbelah. Yakni pada hari kiamat. Wa idzal kawakibu intatharat, dan ketika bintang-bintang terjatuh. Yakni ketika langit itu terbelah, ya, maka bintang-bintangnya pun jatuh berserakan. Ya, bintang-bintangnya jatuh berserakan. Wazala jamaluha, keindahan langit dan bintang-bintang yang bisa kita lihat malam ini itu menjadi hilang. Ya, karena terbongkar, langitnya jadi terbongkar, bintang-bintangnya pun yang menghiasi langit, ya, jatuh berserakan. Sebagaimana dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Ya, dunia itu, langit dunia itu dia apa? Dihiasi dengan bintang-bintang, dengan masabih, lampu-lampu, bintang-bintang. Ya. Kalau langitnya terbelah, kemudian bintang-bintangnya jatuh, hilang cantiknya, hilang keindahannya. Wa fujirat al-biharu fasarat bahran wahida. Ya. Wa idzal biharu fujirat, ketika laut-laut itu diluapkan. Nah, sekarang kan bahasa Arabnya laut apa? Bahrun. Bentuk pluralnya, bentuk jamaknya bihar. Ya. Jadi ketika laut-laut itu diluapkan, ya, laut-laut itu diluapkan airnya sehingga menjadi satu laut. Maksudnya apa? Ya, seluruh dunia tertutup oleh air, jadi laut semua. Ya, menjadi satu laut. Ya. Fasarat biharan wahida. Wa bu'thiratil kuburu bi an ukhrijat ma fiha minal amwat. Dan ketika kuburan-kuburan dibongkar, yakni apa? Yakni keluarnya mayat-mayat yang ada dari kuburan. Pada hari kiamat semua mayat dikeluarkan dari kuburannya.
wa hasyaru lil mawqifi baina yadayillahi lil jazaa'i 'alal a'mal. Dan mereka mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Jadi nanti orang berdiri, tidak ada orang duduk, berdiri semua. Ya. Makanya apa bahasa Arabnya berdiri, qama yaqumu, qiyam. Ya, makanya hari itu disebut hari kiamat. Ya. Itu kata sebagian ahli tafsir. Ya. Jadi manusia ketika itu dibangkitkan kemudian dikumpulkan di satu tempat. Ya. Maka ini yang pernah kita jelaskan, ya, saya kira pernah kita jelaskan tentang perselisihan pendapat di kalangan para ulama, apakah padang mahsyar itu adalah bumi yang sekarang atau bukan. Ya. Ini sudah pernah kita jelaskan. Fahina idzin yankashiful ghita'u wa yazulu ma kana khafiyan wa ta'lamu kullu nafsin ma ma'aha minal arbahi wal khusran. Ya. Maka pada waktu itu segala yang tertutup itu tersingkap. Ya. Wa yazulu ma kana khafiyan, tidak ada lagi yang tersembunyi. Maka semua orang, setiap jiwa akan tahu, ya, ma ma'aha minal arbahi wal khusran. Ya. Apa saja keuntungan-keuntungan yang dia dapatkan dan apa saja kerugian-kerugian yang dia dapatkan. Yakni apakah dia beruntung di akhirat atau justru apa? Merugi, wal iyad billah. Nanti tersingkap semua. Ya, di sini kan kita belum tahu. Ya. Di sini kita belum tahu. Hunalika ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi idza ra'a a'malahu batilah. Maka orang-orang zalim ketika itu pun, ya, menjadi apa? Melihat, ketika dia melihat amalan-amalannya ternyata amalan-amalan yang dikerjakan di dunia itu batil, maka pada saat itu mereka apa? Menggigit tangannya sendiri. Ya, menggigit tangannya sendiri. Kenapa? Menyesal. Ternyata apa yang saya lakukan di dunia ini tidak baik. Ya, ternyata apa yang saya lakukan di dunia ini merugikan saya di akhirat. Wal iyad billah. Wa mizanahu qad khaffa, dia juga melihat mizannya, timbangan amalannya itu ringan. Dia melihat apa? Timbangan amalannya ringan. Wal madzalimu qad tada'at ilaihi, ya. Dan apa? Kezaliman yang dia pernah lakukan itu mengakui dirinya. Ya. Ini seperti apa? Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang rugi itu, yang bangkrut itu? Ya. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di sisi kami, bagi kami orang bangkrut, orang rugi itu orang yang sudah tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya perhiasan, tidak punya harta. Itulah orang bangkrut. Mungkin dia berdagang, ya, jangankan modal, ya, jangankan untung, modalnya saja enggak kembali. Itu orang muflis, bangkrut. Apa kata Rasulullah? Bukan itu. Yang bangkrut itu bukan itu. Akan tetapi akan datang umatku membawa salatnya, membawa puasanya, membawa zakatnya, membawa hajinya. Tapi ternyata dia pernah apa? Ya, syatama hadza, pernah mengejek si fulan. Ya. Pernah apa? Akhadha mala hadza, dia pernah mengambil hartanya si fulan. Dia pernah wasafaka dama hadza, dia pernah membunuh orang. Ya. Dia pernah memukul orang.
maka akhirnya apa? Ya, orang-orang ini datang menuntut ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan-kebaikannya tadi, pahala salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, semuanya dikasih sama orang-orang yang apa? Yang datang mengakui kezaliman orang tersebut. Ya. Terus habis, pahalanya habis. Karena terlalu banyak berbuat zalim. Habis pahalanya. Ya, apa yang dilakukan? Kejahatan-kejahatan orang-orang yang dia zalimi, ya, kejahatan-kejahatan orang yang dia zalimi dia apa? Dia ambil. Waliyadzubillah. Ini adalah seburuk-buruknya keadaan. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak ya kepada orang yang berhak untuk memilikinya. Ini akhwan. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki madlamatun li akhihi, ya, man kana ladaihi madlamatun li akhihi falyastahilluhu al-yawm. Barang siapa yang memiliki perbuatan zalim kepada saudaranya, maka hendaknya meminta kehalalannya kepada saudaranya pada hari ini kalau dia masih hidup. Karena nanti kalau dia mati tidak ada lagi yang bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada lagi yang apa? Bermanfaat. Tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak keturunan, kecuali orang yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat. Semuanya akan kita, hak-hak manusia itu pasti akan dikembalikan. Makanya ada satu kisah tentang apa namanya, Syekh Abdul Razak, ya. Syekh Abdul Razak pernah ya bersama keluarganya mengadakan safar, ya. Kemudian beliau membooking satu kamar hotel untuk dia dan keluarganya. Ya. Ketika di resepsionis, ya, dia saat membooking kamar, dia tanya sama resepsionisnya, itu kamar yang dikasih ke saya itu tidak pernah ditempati merokok kan? Iya, tidak pernah ditempati merokok, kata resepsionis. Ya. Setelah Syekh Abdul Razak masuk, ternyata bau rokok. Ya. Akhirnya Syekh Abdul Razak turun, bawa semua keluarganya turun, dibilang tolong ganti kamar saya dengan yang apa? Dengan yang baru, yang tidak apa namanya, yang tidak ada asap rokoknya, bau rokoknya. Karena itu ada bau rokoknya itu, tidak seperti yang Anda sebutkan tadi. Atau kalau tidak, kembalikan uang saya pergi cari hotel lain. Apa kata resepsionisnya? Waduh, enggak bisa pak, enggak bisa, karena ini sudah tercatat ini, ya. Bapak untuk kamar itu, Bapak cancel, tidak bisa ditarik kembali uangnya. Apa kata Syekh Abdul Razak? Ya sudah, ya, itu harta hak saya, uang itu hak saya, dan pasti akan kembali kepada saya. Kemudian Syekh Abdul Razak keluar dari hotel tersebut, cari hotel lain. Masya Allah, akhirnya kasus tersebut didengar oleh pemilik hotel. Didengar oleh pemilik hotel, dan dia sangat mengenal Syekh Abdul Razak. Akhirnya pemilik hotelnya bilang apa? Cari itu Syekh Abdul Razak itu. Disuruh cari sampai Syekh Abdul Razak didapat, kemudian dikasih kembali uangnya. Ya. Apa kata Syekh Abdul Razak? Demi Allah, itu harta saya dan akan kembali kepada saya. Kalau tidak di dunia, ya pasti di akhirat. Maka ikhwan, ya, antum tenang saja, kalau ada hak-hak antum yang dizalimi orang, pasti akan kembali. Ya, pasti akan kembali. Ya, antum beli barang ternyata ditipu orang, ya, hak antum pasti akan kembali. Kalau bukan di dunia, di akhirat.
Iya. Wasayyi'atu qad hadarat ladai. Pada saat itu kejahatan-kejahatan yang dia lakukan datang. Catatan amalannya apa? Diperlihatkan kepada dia. Wa ayqana bisyaqa'i al-abadi wal 'adzabis sarmadi. Ya. Maka ketika melihat itu semua, kezaliman-kezalimannya muncul di depan matanya, perbuatan-perbuatan jahatnya muncul di depan matanya, timbangan amalannya kurang, tinggal sangat sedikit atau bahkan habis, ya. Bahkan kejahatan-kejahatan juga muncul di hadapannya. Akhirnya dia lihat itu semua, akhirnya dia apa? Dia yakin, aduh sudah pasti celaka saya ini. Ya. Ayqana bisyaqa'il abadi. Sudah. Akhirnya dia apa? Dia yakin bahwasanya dia akan celaka selama-lamanya. Ya. Wal adzabis sarmadi. Dia akan disiksa selama-lamanya. Wa hunalika yafuzul muttaqun. Dan disitulah orang-orang yang bertakwa akan menang, akan selamat, akan beruntung. Siapa itu al-muttaqun? Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Al-muqaddimuna li salihil a'mal. Yakni orang-orang ketika di dunia, orang-orang yang ketika di dunia dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan amalan-amalan soleh. Untuk apa? Untuk dia investasikan di akhirat. Ya. Ini akhwan. Nah sekarang kita tinggal pilih, kita masuk di antara yang mana? Apakah kita termasuk orang-orang yang menabung-nabung kejahatan untuk di akhirat kelak, waliyadzubillah, atau kita termasuk orang-orang bertakwa yang menabung amal soleh kita, ya sebanyak-banyaknya. Dan ingat, yang kita mendapatkan itu surga. Yang kita mendapatkan itu adalah keselamatan dari siksaan Allah di neraka. Itu yang kita mau didapatkan. Ya. Maka tentu saja harganya pasti mahal. Maka jangan pelit-pelit untuk beramal soleh. Ya. Jangan pelit-pelit untuk beramal soleh. Antum capek, tapi tetap datang apa? Kajian. Ini tidak pelit terhadap waktunya. Antum punya uang sedikit tapi berusaha untuk bersedekah. Jangan pelit-pelit, ya. Karena nanti kita sangat membutuhkan. Nanti orang sampai menyesal tuh. Kenapa saya tidak ikut sujud dulu? Kenapa saya tinggalkan ini sholat 2 rakaat dulu? Kenapa seterusnya? Menyesal. Ya. Karena pada hari itu baru dia tahu ternyata apa-apa yang bisa saya lakukan di dunia sangat saya butuhkan pada hari ini. Sangat saya butuhkan pada hari ini. Orang-orang beriman yang mendahulukan, yang menabung-nabung amal solehnya untuk akhirat, maka dia akan mendapatkan al-fawzul azim, ya, kemenangan yang agung, wan na'imul muqim, kenikmatan yang selama-lamanya, wassalamatu an adzabil jahim. Dia akan mendapatkan apa? Keselamatan dari siksaan api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Wahai manusia, kata Allah, apa yang membuatmu tertipu, ya, sehingga engkau durhaka kepada Rabbmu yang maha mulia, ya. Apa yang membuatmu tertipu sehingga kamu tidak menunaikan hak-hak Rabbmu yang mulia? Yaqulu ta'ala mu'atiban lil insani al-muqassiru fi haqqi rabbih al-mutajarri'u ala masakhitihi. Allah Subhanahu wa taala
berkata, berfirman kepada orang-orang yang tidak menunaikan hak-hak Allah. Allah mencelanya. Yang berani-berani menentang, memancing kemarahan Allah. Al-mutajarri'u ala masakhitihi. Berani-berani memancing apa? Kemarahan Allah. Allah berkata kepada mereka dengan menghinakan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau durhaka kepada Allah? Di sini ada beberapa penafsiran. Di sini ada beberapa penafsiran. Sebagian berkata, tapi ini sebenarnya tidak bertentangan, sekali lagi tidak bertentangan. Sebagian berkata, atahawunan minka fi huquqihi. Apa yang membuatmu tertipu? Apa yang membuat engkau tidak menunaikan hak-hak Allah? Apa yang membuat engkau tidak sholat? Apa yang membuat engkau tidak tidak berzakat? Apa yang membuatmu tidak puasa? Apa yang membuatmu tidak hormat kepada orang tua? Apa yang membuatmu berbuat syirik kepada Allah? Apakah yang membuatmu seperti itu, berbuat dosa? Adalah tahawunan fi huquqihi. Engkau meremehkan hak-hak Allah. Apa itu yang membuatmu sehingga engkau? Apa gara-gara kamu meremehkan hak-hak Allah sehingga kamu berbuat dosa? Apa karena kamu meremehkan hak-hak Allah sehingga kamu tidak mau sujud kepada Allah? Sehingga kamu lalai dari beribadah kepada Allah? Am ihtiqaran minka li'adzabihi. Atau apakah yang membuatmu berdosa kepada Allah, tidak menunaikan hak-hak Allah itu karena kamu ihtiqaran minka li'adzabihi, karena kamu meremehkan azab Allah. Karena kamu meremehkan apa? Siksaan Allah, ancaman Allah, kamu remehkan itu. Kamu anggap enteng siksaan Allah sehingga kamu tidak menunaikan hak-hak Allah. Apakah itu sebabnya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tapi ini untuk para pendosa. Untuk para pendosa. Adapun orang-orang yang beriman, kita beriman, beramal soleh, berusaha untuk mencapai keridhaan Allah, kan tidak luput dari apa? Tidak luput dari kesalahan, iya kan? Mesti berbuat salah kita, pasti ada salahnya. Pasti ada dosa kita, sengaja ataupun tak sengaja. Maka seorang salaf ditanya, apa kira-kira kalau nanti di akhirat Allah bertanya kepadamu, kira-kira nanti kalau di akhirat Allah bertanya sama kamu nih, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat engkau tertipu sehingga engkau tidak menunaikan hak-hak Allah? Kalau ditanya nanti di akhirat, Pak, kira-kira kalau kita ditanya begitu di akhirat bagaimana, Pak? Mungkin kita pernah berbohong kan? Mungkin kita pernah lalai, tergoda sehingga berbuat dosa. Mungkin ketika pernah kita tidak dilihat orang sehingga kita berbuat dosa, iya enggak? Mungkin pernah seperti itu. Itu mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Nah, sekarang coba bapak-bapak bayangkan, nanti sekiranya di akhirat, itu kan nanti kelihatan semua tuh. Dosa-dosa kita kelihatan semua kan nanti. Yang sekecil apapun. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nanti orang-orang akan bilang, aduh, buku apa ini? Tidak ada satu pun yang terluput darinya. Baik perkara-perkara yang kecil, apalagi perkara-perkara yang besar, semuanya dicatat. Nah, nanti kelihatan tuh.
Nah, ketika diperlihatkan kepada kita kesalahan-kesalahan kita, kemudian kita ditanya nanti, apa yang membuatmu tertipu sehingga kau melakukan dosa itu? Apa yang kita jawab, Pak? Mau jawab apa kita kepada Allah? Seorang salaf ketika ditanya seperti itu, dia berkata apa? Dia berkata, "Gharrani lutfuka ya Rabb, gharrani hilmuka ya Rabb, gharrani ghufranaka ya Rabb." Ya Rabb, aku tertipu oleh kasih sayangmu. Aku tertipu oleh sifat maha pengampunmu ya Rabb. Karena itulah yang aku harap sehingga aku apa? Ya, saat itu bermudah-mudahan untuk melakukan dosa. Tapi ini tentu tidak bisa dijawab sama orang-orang kafir. Kenapa? Karena dosanya lebih banyak, lebih besar. Mereka tidak percaya dengan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pernah terjadi pada, ya, ini dikisahkan Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika, karena Ali ini terkenal dengan kelembutannya yang luar biasa. Ya. Jadi lembut itu bukan lembek, Pak, ya. Beda, lembut dengan lembek itu beda. Ali, Abu Bakar, Ali, Utsman itu terkenal dengan apa? Kelembutannya. Tapi mereka adalah panglima-panglima perang. Iya enggak? Tapi kelembutannya jangan ditanya. Jadi lembut itu bukan apa? Bukan lembek. Bukan apa tuh? Bencong, bukan. Ali terkenal dengan kelembutannya. Kemudian suatu ketika Ali memanggil budaknya. Dia panggil sekali tidak datang, panggil 2 kali tidak datang, panggil 3 kali nggak datang. Ali marah. Oh, ngelunjak ini budak ini. Dia pasti dengar itu. Nah, dia di situ. Tahu. Yakin Ali pasti dengar itu. Orangnya dekat kok, tidak jauh-jauh. Ya, dan suara Ali keras, pasti sampai ke situ. Tapi dia tidak datang. Akhirnya lama-lama datang tuh budak. Ali bilang, "Hei, kenapa kamu tidak datang? Padahal kamu dengar kan? Kamu dengar atau tidak saya panggil?" "Dengar," kata dia. "Terus kenapa tidak datang?" "Kenapa tidak datang?" Kata budaknya apa? "Karena saya tahu engkau ini adalah orang yang lembut. Saya tahu kalau saya seperti itu pasti kamu tidak akan pukul saya. Pasti kamu tidak akan hukum saya." Paham, Pak, ya? Akhirnya Ali pun tertawa. Ali bilang, "Sudah, pergi, sudah." Ali ketawa. Nah, akan tetapi ya jumhur ulama menganggap maksudnya tidak demikian. Ya, maksudnya tidak demikian. Akan tetapi ikhwan, seperti yang selalu kita katakan, ya kedua makna ini ya boleh dikumpulkan. Ya, yang satu untuk orang-orang kafir dan yang satu untuk orang beriman yang dosanya lebih sedikit daripada amalan pahala, amalan solehnya. Ini tadi belum kita bahas apa? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, maka jiwa akan tahu ya ma qaddamat, apa yang telah dia dahulukan, wa akharat, dan apa yang telah dia akhirkan. Ayat sebelumnya. Ini berselisih juga para ulama tentang makna ayat ini. Perselisihan apa? Tanawu, variatif yang tidak saling bertentangan. Ya. Sebagian mengatakan ma qaddamat, yang dia dahulukan itu adalah maksudnya adalah amal soleh. Akhirat yang dia akhirkan adalah apa? Dosa-dosanya. Ya, sebagian mengatakan ma qaddamat wa akhirat. Ya, yang qaddamat itu apa? Yang dia lakukan di dunia, ya, wa akhirat apa yang nanti akan terjadi pada dirinya di akhirat. Ya, ini apa? Nanti orang kalau di akhirat dia sudah lihat amalan-amalannya, dia tahu sudah.
Ya, dia tahu bahwasanya ini amalan-amalannya di dunia dan dia tahu apa akibat dari amalan-amalan tersebut di akhirat. Akibatnya itulah akhirat. Dan makna-makna yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya, dan insyaallah seperti yang kita katakan ini khilafu at-tanawwu. Alaysa huwa, wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau tidak menunaikan hak-hak Allah? Bukankah Allah itu alladzi khalaqaka fasawwak? Bukankah Allah itu yang telah menciptakanmu dan telah menyempurnakanmu? Fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Fa'adalak, menyempurnakanmu, menyeimbangkan semua apa? Rangka-rangka tubuhmu. Warakkabaka tarkiban qawiman mu'tadilan fi ahsanil ashkali wa ajmalil hayat. Yakni dialah Allah. Dialah Allah yang telah menciptakanmu, menyusunmu dengan sempurna. Yang telah membuat rangkaian tubuhmu itu rangkaian yang sempurna, seimbang dalam sebaik-baik bentuk. Manusia sebaik-baik bentuk. In hadza illa min jahlika. Kenapa kamu tertipu? Kenapa engkau sudah Allah buat secantik ini, sebagus ini, sesempurna ini? Kenapa engkau masih tertipu? Kenapa engkau masih lalai dari kewajiban-kewajibanmu untuk menunaikan hak-hak Allah? Kenapa? Maka jawabannya adalah in hadza illa min jahlika wa dhulmika wa indaka wa inadika wa ghashmika. Maka sesungguhnya engkau melalaikan hak-hak Allah yang telah menciptakanmu dengan sebaik-baik bentuk itu tidak lain sebabnya adalah karena kebodohanmu, karena kezalimanmu, karena keras kepalanya dirimu. Fahmadillah allam yaj'al surataka surata kalbin aw himarin aw nahwihima minal hayawanat. Maka hendaknya kamu bersyukur wahai manusia. Hendaknya kamu bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan rupamu, bentukmu seperti bentuk anjing. Hendaklah kamu memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan bentukmu, wajahmu seperti wajah keledai. Tidak menjadikan bentukmu seperti bentuk keledai. Hendaknya kamu bersyukur. Atau tidak menjadikanmu seperti bentuk rupa hewan-hewan. Ini Pak, Masya Allah kita luar biasa ini gantengnya Pak. Iya kan? Sejelek-jelek kita Pak ganteng Pak. Kalau dibanding monyet, dibandingkan anjing, ya enggak? Iya. Tapi sayangnya sekarang Masya Allah Pak, banyak orang yang bercita-cita jadi binatang. Iya enggak Pak? Mengherankan gitu. Kita ini Allah sudah bilang kita ini diciptakan dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk yang paling sempurna di dunia ini. Tapi masih ada orang Pak suka jadi anjing. Itu aplikasi-aplikasi apa tuh? Iya kan? Terus jadi anjing di situ. Kok seneng jadi anjing? Jadi babi, la haula wala quwata illa billah. Ada itu di di Facebook tersebar yang kayak gitu, ya enggak? Kok seneng orang-orang jadi anjing itu loh. Iya kan? Itu bukan orang yang bikin dia sendiri. Jadi anjing, jadi babi, la haula wala quwata illa billah. Ya, iki sing jenenge gendeng. Iya enggak Mas? Bodoh. Sudah gila gitu. Allah kasih bentuk yang terbaik tapi dirubah-rubah menjadi anjing.
Nauzubillah, ya. Semoga kita terhindar dari kebodohan-kebodohan baru di zaman ini. Ya. Jam berapa Mas Isya? Ya, 10 menit. Baik, mudah-mudahan bisa kita habiskan. Jadi bersyukur kita kepada Allah. Falihada qala ta'ala fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya, Allah membentuk kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalla bal tukadzibuna bid-din, sekali-kali tidak. Ya, bahkan engkau mendustakan agama. Ya, ad-din di sini maknanya apa? Bukan agama. Ad-din di sini bermakna hari pembalasan. Ya. Ma'hadzal wa'id al-wa'd wa at-tadhkir la tazaluna mustamirrina 'ala at-takdzib bil jazaa. Setelah semua peringatan yang kita sebutkan tadi, setelah semua nasihat-nasihat yang engkau dengarkan dari para nabi, ya, yang engkau dengarkan dari para ulama, yang engkau dengarkan dari para ustadz, setelah peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, engkau masih tidak percaya dengan apa? Dengan hari pembalasan. Wa antum la budda an tuhasabu ala ma amiltum, dan sungguh-sungguh nanti di akhirat engkau akan dihisab, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua yang kau lakukan akan diperhitungkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Wa qad aqama Allahu 'alaikum malaikatan kirama. Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan kepada kalian malaikat-malaikat yang mulia, yaktubuna aqwalakum wa af'alakum. Ya. Para malaikat-malaikat yang mulia itu menulis semua yang kalian lakukan, semua yang kalian lakukan ditulis. Semua yang kalian lakukan ditulis. Semua yang kalian katakan ditulis semuanya. Ya'lamunaha, mereka tahu. Wa dakhala fi hadza af'alul qulubi wa af'alul jawarihi. Ya, semuanya masuk di sini, yakni yang dicatat oleh para malaikat yang mulia itu adalah amalan-amalan hati ataupun amalan-amalan anggota badan. Fallaiku bikum an tukrimuhum wa tujilluhum wa tahtarimuhum. Maka yang layak bagi kalian orang-orang beriman adalah hendaknya lah kalian memuliakan para malaikat tersebut. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya pada saat itu orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan surga. Wa innal fujjara lafi jahim, dan Allah sudah pastikan bahwa sungguh-sungguh orang-orang jahat, orang-orang kafir berada di dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk ke dalam neraka itu pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak bisa keluar dari situ, tidak bisa keluar dari neraka itu. Disiksa amilatun nasibah, disiksa terus-terus di dalam, dia bekerja keras, capeknya luar biasa tapi tidak bisa keluar. Setiap mau lari bagaimana? Luasnya neraka sejauh mata memandang. Kalaupun mereka dapat tepinya neraka, mereka mau panjat, terbakar tangannya, lari lagi, nggak bisa. Waliyadzubillah. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, diulang sama Allah. Tahukah kamu apakah hari pembalasan? Pengulangan ini apa maksudnya? Pengulangan ini maksudnya ancaman. Sama Pak, kalau ada orang pegang pistol ditaruh di kepalanya Bapak, kamu tahu ini apa? Kamu tahu? Kita tahu enggak? Orang itu pasti tahu bahwasanya kita tahu itu pistol. Tapi dia ulang, kamu tahu ini? Kamu tahu ini? Apa maksudnya? Ya, ancaman berat.
Ancaman apa? Berat. Ingat hari pembalasan. Ingat, jangan main-main. Ingat hari pembalasan. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma ma adraka ma yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari tidak ada yang bisa, tidak ada yang berkuasa terhadap dirinya sendiri. Ya, dia nauli mewahi alena. Ya. Kira-kira begitu bahasa Bugisnya. Saya tidak tahu bahasa Indonesia yang baiknya kayak bagaimana. Ya. Sudah cocok ya Pak ya? Antum orang Bugis? Hah? Ungkaknya ke ungkak Jawa sampean. Iya. Al-muradu bil abrari al-qaimuna bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Siapakah orang-orang yang baik itu? Orang-orang baik itu adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Al-mulazimuna lil birri fi a'malil qulubi wa a'malil jawarihi. Orang-orang yang senantiasa beramal soleh dengan hatinya dan beramal soleh dengan anggota badannya. Fahaulai jazaohumun na'imu fil qalbi war ruhi wal badani fi darid dunya wa fi daril barzakh wa fi daril qarar. Mereka ini adalah orang-orang yang akan diberikan balasan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kenikmatan di hatinya, kenikmatan pada ruhnya dan kenikmatan pada badannya. Kapan? Di dunia, di kuburan dan di akhirat kelak, pada hari kiamat. Makanya Pak, ini janji Allah Subhanahu wa taala Pak. Kita sudah dengarkan janji ini, jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita lepaskan janji Allah itu. Ya, mari banyak-banyak beramal soleh Pak. Berusaha sekuat tenaga Pak beramal soleh. Istiqamah di atas amal soleh kita. Wa innal fujjar, adapun orang-orang jahat, alladzina qassaru fi huquqillahi wa huquqi ibadihi alladzina fajjarat qulubuhum wa fafajjarat a'malahum, yaitu orang-orang yang tidak mau menunaikan hak-hak Allah, tidak mau menunaikan hak-hak hamba Allah, ya, maka jahatlah hati mereka, ya, dan jahat pula amalan mereka. Tempatnya lafi jahim, sungguh mereka bertempat di dalam neraka al-jahim. Ay adzabun alimun fi darid dunya, siksaan Allah di dunia, ya. Wa darul barzakhi wa fi daril qarar, ya. Dia akan merasakan siksaan Allah di dunia, di kuburan dan ketika hari kiamat. Yaslaunaha wa yu'adzabuna biha asyaddal adzab, mereka akan masuk ke dalam neraka jahim, disiksa di dalamnya dengan siksaan yang sangat berat. Yaumaddin, pada hari kiamat. Yaumal jazai 'alal a'mal, yaitu pada hari pembalasan terhadap amalan-amalan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak bisa kabur, tidak bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bal hum mulazimuna laha la yakhrujuna minha, mereka akan tetap berada di dalam siksaan Allah, tidak bisa keluar darinya. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu yaumuddin? Thumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah kau apa itu hari pembalasan? Fa fi hadza tahwilun lidzalika al-yawm asy-syadid alladhi yuhayyirul adhan. Ya, ketika Allah mengulang-ulang ini, maka ini mengandung makna, ya, diberat-beratkan, dibesar-besarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diancam dan dibesar-besarkan ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat keras itu, ya, yang membingungkan al-adhan, yang membingungkan fikiran manusia. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a walau kanat laha qaribah aw habibah musafiyah
fakullum mushtagilun binafsihi la yatlubul fukaka li ghairihi. Ya, meskipun dia punya kekasih, dia punya orang dekat, ya, dia punya pembela, ya, maka tidak ada yang bisa menolongnya, karena pada hari itu semua orang sibuk dengan ya urusannya sendiri. Tidak bisa dia meminta pertolongan, tidak bisa dia meminta perlindungan dari orang lain. Wal amru yawma idzil lillah, pada hari itu urusan semua adalah milik Allah. Fa huwa alladhi yufassilu bainal ibadi wa ya'khudhu lil madlumi haqqahu min zalimihi. Ya, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang berbuat adil di antara hamba-hambanya, mengambil hak-hak orang yang dizalimi dari orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.